Teman-teman, gimana kabarnya? Pada kesempatan berikut ini, aku mau jelasin ke kalian semua. Banyak orang yang mungkin lupa ya, nanya tentang feng shui, tentang rezeki, tentang usaha bisa lancar gitu ya kan. Eh, Bisnis, kerjaan, naik jabatan dalam suatu pekerjaan. Eh, Semua orang pengen hoki bagus, pengen rezeki yang banyak, ya. Tentunya kan pengen dapat sesuatu yang luar biasa dari sang pencipta. Tapi di dalam cerita Feng Shui 5.000 tahun uh, sejarahnya Cina ya, ilmu keberuntungan, itu dibahas bahwa rezeki datang tuh dari sesuatu hal yang kebaikan yang telah kita lakukan di masa lampau, guys. Jadi ada disebut dengan karma baik, perbuatan baik, karma buruk, perbuatan yang sesuatu yang tidak baik gitu. Amal dan ibadah ya. Jadi ada ibadah dan ada amal. Itu harus selalu sejalan, guys. Jangan lupa bahwa sesuatu hal yang kita nikmati sekarang ini, dari kekayaan yang mungkin berlimpah, ya kan, rezeki yang banyak, usaha yang lancar, itu ada sesuatu hal kaitannya dengan kehidupan yang lampau. Memang kadang-kadang orang mengkaitkan itu dengan logika ataupun dengan pendidikan tinggi ataupun dengan sesuatu hal yang uh, usaha kerja keras, tapi itu tidak luput dari faktor rezeki ya, faktor hoki ya. Seseorang itu yang dinikmati di kehidupan sekarang itu ada kaitannya dengan kehidupan lampau ya. Dalam satu cerita aku mau sharing tentang Kaisar Liang Wuti ya. Jadi dulu ada cerita satu di zamannya dinasti. Kaisar Liang Wuti itu merasa berpahala ya. Karena telah membangun sangga siswa sangga Bagawa. Jadi tempat-tempat biksu ya. Jadi biksu yang terus sangga siswa sang Bagawa itu makin banyak biksu yang uh, mendapatkan ya perlindungan dari Kaisar Liang Wuti. Jadi Kaisar Liang Wuti itu merasa bahwa di sini dia banyak pahala, guys. Dia di sini merasa banyak banyak apa ibadah gitu ya, menolong manusia itu. Banyak karma baiknya. Satu waktu Bodhidharma datang dari Cina dan Kaisar Liang Wuti itu mendengar bahwa Bodhidharma ini adalah seorang biksu yang cukup terkenal ya. Konon katanya Shaolin itu berdiri karena ada Bodhidharma. Ya, ada itu Tamo Cuse, bahasanya tuh Bodhidharma ya. Jadi Bodhidharma diundang ke istana. Kaisar Liang Wuti itu langsung bertanya bahwa wahai biksu Bodhidharma, aku telah mendirikan siswa sang Bagawa ya di negeri ini untuk apa? Jadi perlindungan terhadap biksu, menyelenggarakan dharma ya, ceramah kebaikan di mana-mana, para biksu yang persekutuan para biksu ya, siswa sang Bagawa. Apakah aku banyak pahala? Nah, Bodhidharma mengatakan tidak. Raja tidak mempunyai pahala. Kaisar Liang Wuti heran ya waktu itu ya, kok nggak ada pahala gitu. Nah, Bodhidharma bilang bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang kaisar itu kalau untuk pencitraannya dan disebut berulang kali dengan sebuah kebanggaan, maka itu bukanlah sesuatu hal kebaikan yang dilakukan, melainkan menginginkan kayak seperti pencitraan ya. Jadi orang melihatnya itu dalam sesuatu hal yang baik gitu loh, dirinya jadi tersohor gitu. Dan alam itu tahu, guys. Mungkin kalian dalam kehidupan ini juga aku uh, benahi sedikit ya, bahwa banyak mungkin di antara kita yang mentraktir seseorang dalam kehidupan ini, makan, minum, pesta, ataupun membantu seseorang ya.
Sesuatu hal kebaikan yang telah dilakukan itu tidak perlulah diulang-ulang atau dibahas-bahas lagi, karena alam itu tahu guys. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan itu hendaknya kita makin bijaksana seperti uh, padi ya, yang makin berisi makin nunduk, kalem aja. Jangan sampai kita merasa ada sesuatu hal yang berlebih tentang sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Yang seperti Bodhidharma katakan bahwa pada akhirnya kita tidak akan tidak akan mempunyai pahala kalau kita selalu mengingat sesuatu hal kebaikan yang kita lakukan itu. Jadi manusia syogyanya itu adalah melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu akhirnya dinilai oleh Tuhan, oleh Allah, oleh seisi alam ini. Alam semesta ini tahu guys, seperti yang aku sering bilang ya. Alam semesta tahu apa yang sudah kita lakukan, kebaikan dan keburukan apa. Kebaikan apa yang kita telah tanamkan. Ibaratnya nanam mangga makan mangga, nanam duren makan duren guys, oke? Segala sesuatu kebaikan di dunia ini tidak usah diulang-ulang ataupun diperdebatkan, karena sesungguhnya sesuatu kebaikan yang telah dilakukan itu nanti akan mendapatkan karma baik ya, akan berbuah menjadi sesuatu hal yang baik ya. Dan untuk yang seringkali kalau untuk yang kehidupannya bagus ya, di kehidupan sekarang banyak rezeki, banyak duitnya, itu pun juga gak usah terlalu bangga. Karena apapun yang didapat hari ini itu adalah hasil karma dari keperbuatan masa lampau. Nah kalau perbuatan karma baiknya di kehidupan sekarang ini kurang, maka ada kemungkinan di kelahiran yang akan datang akan lahir jadi miskin atau lahir di alam rendah ya. Alam binatang, alam dewa, atau alam setan. Arwah gentayangan. Oleh karena itu hidup ini banyak tantangan guys. Kita harus tahu bahwa hidup ini tidak selamanya. Dan hidup ini tuh harus penuh dengan dharma ya. Dharma itu adalah sesuatu perbuatan, sesuatu kebenaran ya, tentang dalam pandangan dalam hidup ini. Dan sila adalah perbuatannya. Dan kita harus menjauhkan bagaimana seseorang tuh yang loba dosa moha ataupun kegelapan batin, iri, serakah. Kita harus maju dan mengarungi hidup ini gak gampang ya. Tidak mudah, banyak tantangannya guys. Semoga ini bisa dipahamin, semoga ini juga menjadi pembelajaran baik dalam hidup kita. Untuk kedepannya bagaimana kita menjadi yang lebih baik di esok hari, dan di esok harinya lagi menjadi lebih baik lagi. Ya, best of the best. Okay guys, God bless you all.